Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibetik, Bapak Widodo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin sekaligus memfasilitasi sehingga acara dapat dilaksanakan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cibetik, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, selanjutnya doa, dan yang terakhir penutup. Meningkat ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempatnya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SDN Negeri Cibetik yang sudah hadir dan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh calon guru penggerak di SDN Jakarta, yaitu Ibu Akreditasi. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini yang kedua kalinya kita melaksanakan kegiatan yang sekarang itu diseminasi modul 1.4. Jadi ini tugas dari Bu Atin yang sudah mencapai ke modul 1.4 dengan budaya positif. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing antara Bu Atin dengan rekan-rekan semuanya, di mana maksud dari tujuan ini selain menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak, kita juga akan saling mendapatkan ilmu dan wawasan bagaimana dengan budaya positif yang nanti akan diterapkan di sekolah kita. Jadi ini tidak hanya sekedar menyelesaikan tugasnya Bu Atin atau calon guru penggerak, tapi ini secara tidak langsung kita sama-sama membangun sekolah kita agar lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Guru juga tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari tugas baru, tapi kita di sini memang kita sharing, saling berbagi ilmu pengetahuan yang tujuannya tidak lain ya untuk sekolah kita juga, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas pendidikan SDN. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini tidak hanya pada saat pelaksanaan tugas dari TGP, tapi kita usahakan nanti ada rutinitas. Setiap ada teman-teman kita yang mengikuti pelatihan, kita bisa di bentuk seperti ini. Jadi kita saling berbagi, saling mendapatkan pengalaman masing-masing. Yang tidak lain hanya tujuannya untuk pendidikan kualitas mutu SDM. Ya, mungkin itu saja untuk pembukaan dari saya.
Maka dilanjutkan berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, karena ini sudah mulai siang ya, biar tidak ngantuk kita ice breaking dulu. Pak Pirja yang ice breaking panjang pendek ya. Kamu makanannya diambil buat pemilihan sih. Berapa itu di kantor? Ya, Bapak Ibu silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita gerak dulu ya, biar semangat. Gedein. Panjang, panjang, panjang. Salah. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ya, semangat Ibu, Bapak Ibu semuanya. Panjang, panjang, panjang. Boleh sambil ikutin. Jadi. Sambil ikutin. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Iya. Siapa yang salah? Nanti kita bisa menerapkan ice breaking ini di kelas ya Bapak Ibu, biar anak-anak kita tidak jenuh ketika pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja. Inilah pemahaman yang saya terima selama kurang lebih 10 hari di modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Next, Pak Firja. Ya, kalau tadi nyanyi, sekarang ini lebih ke konsentrasi ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, tidak tepuk ya. Kalau malam kan pada tidur ya, berisik kalau tepuk. Ya, sudah siap Bapak Ibu, kita latihan dulu ya. Pagi, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Mami. Ya, kalau malam tidak tepuk. Ya, baik. Lanjut, Pak Birja. Ya, Bapak Ibu pernah dengar budaya positif? Apa sih budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu pernah kalau dengar kata positif berarti itu kalimat-kalimat yang baik ya, perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan baik yang sudah ada di sekolah. Kira-kira di Cebetik ini sudah ada apa belum ya Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah dilakukan oleh kita sebagai Dewan Guru atau peserta didik kita di sekolah? Mungkin ada yang mau menanggapi budaya positif apa sih yang sudah atau yang sedang peserta didik kita lakukan di sekolah? Ya, mungkin dari Bu Yuli mungkin.
yang baik-baik biasanya anak-anak melakukan apa sih di sekolah? Kalau pagi anak-anak ketemu, iya, ketemu Bapak Ibu guru, cium tangan, salim, iya, iya betul, ya itu juga salah satu bentuk budaya positif. Selain tadi apa beri salam ketika bertemu guru, juga ya apa tadi Pak Jahidi? Contohnya seperti apa? Ya, berarti LGBT ini sudah melaksanakan budaya positif ya. Tapi mungkin belum maksimal, belum semuanya kita laksanakan. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu, nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang asing nggak dengan kata profil pelajar Pancasila? Pernah dengar? Ya, pernah dengar? Pernah, Pak Muhi pernah dengar? Ya, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Yang Bapak Ibu ingat ketika dengar profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Bertanggung jawab? Apa? Bertanggung jawab, mandiri, gotong royong. Apa Pak Muhi? Kekompakan gotong royong ya. Iya, Bu Ida. Kalau yang anak-anak sopan, santun, nah itu termasuknya apa? Iya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Iya, ini yang sedang digaungkan ya oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu guru pernah dengar gak pembelajaran yang ada yang berpihak kepada guru atau student teacher ya, teacher center, ada juga yang berpihak pada murid. Teacher yang Bapak Ibu lakukan di sekolah termasuk ke yang mana? Apakah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau yang berpusat kepada murid? Gimana Ibu? Kalau di kelas khusus kelas saya ya, di Iya. sini sih kalau ke murid semua, Boleh dipegang? namanya anak kelas 1 mah belum ini ya, belum terlalu alat kritis gitu. Iya. Jadi 50%. Kalau di Oh. kelas 1. Iya. Kelas 6 gimana? Kalau dari kelas 6? Kelas 6 berapa itu? Apa tadi Bu? Kalau di sekolah itu sudah melakukan berpihak kepada murid atau berpihak kepada guru atau dua-duanya pembelajarannya? Saling aja sih Bu sebenarnya kalau kelas tinggi itu ya, ada yang ke muridnya, ada yang ke gurunya juga. Ya. Mungkin dari Pak Muhi ada yang ingin ada Ya. pihak dari Seperti murid, apa? ada pihak dari guru juga sama kita. Yang Ya. penting sih apa kita menuju ke posisinya gitu. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti di SDN Cibetik ini sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka ya, di mana intinya pada kurikulum merdeka itu keberpihakan kita harusnya lebih ke murid ya, di mana murid itu kalau diibaratkan sebagai petani, kita itu adalah petani, murid itu adalah benihnya, sedangkan sekolah adalah ladangnya ya atau tanahnya. Ya, sawahnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sawahnya bagus, sawahnya cukup air gitu ya, subur. Nah, tapi tidak dirawat dengan baik oleh Bapak atau Ibu petani, apakah padi akan tumbuh dengan maksimal? Tidak. Oh, gimana Pak Birja? Tidak maksimal. Iya,
tidak maksimal ya, pasti akan ada hambatan-hambatan, ada rumput liar ya, kurang pupuk, kurang air ya, kurang nutrisi, sehingga tumbuhnya tidak maksimal. Beda dengan dirawat, kita jaga, kita kasih pupuk, maka si padi itu akan tumbuh dengan maksimal ya. Begitu pula dengan peserta didik kita, jika mereka berada di sekolah yang sudah cukup layak sarana prasarananya, sudah mumpuni pendidiknya, otomatis pendidikan yang akan mereka dapat juga akan maksimal ya, yang nanti akan mereka dapatkan sampai mereka dewasa nanti. Next, Pak Pirja. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Nah, ini gambaran secara umum aja ya, menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Next. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kenapa sih di sini ada kata baru? Karena kita setiap kurikulum itu mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Nah, dari tahun ke tahun kurikulum itu mengalami perubahan mengikuti kodrat zamannya anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Karena zamannya mereka dengan zaman kita belajar itu tentu berbeda ya. Kalau dulu anak-anak kita kerasin, mereka bisa mau mengikuti kita, tapi di zaman sekarang kita masih menggunakan model lama, yang ada anak-anak kita malah melawan kita ya. Makanya di sini Ki Hajar Dewantara selalu memberikan pembelajaran yang menuntun, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Iya. Nah, di setiap kelas tentu anak-anak kita memiliki karakter yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang aktif, ada yang diam gitu ya. Nah, di sini pemerintah sedang menggaungkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga ketika kita mengajar dengan model pembelajaran ini, kita dapat menyesuaikan peserta didik kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada yang mungkin anak didik kita senangnya audio, dengan melihat, dengan menggambar, atau hanya dengan kinestetik, dengan gerakan gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Ya, di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, betul ya, sudah disebutkan ada 6 dimensi, cuman tadi kurang lengkap ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu bisa diterapkan juga di kelas masing-masing. Kenapa budaya positif di sekolah harus saya sampaikan? Karena saya ingin ilmu yang saya peroleh, saya nggak mau sendiri gitu taunya ya. Namanya budaya positif di sekolah, kita harus menerapkannya ke semua warga sekolah, tidak hanya di kelas 4 saja yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi budaya positif itu akan bisa terlihat hasilnya kalau kita lakukan bersama-sama. Seperti tadi yang disampaikan sama Bapak ya, karena ini sebetulnya bukan pemenuhan kebutuhan saya sebagai guru penggerak untuk memenuhi tugas yang ada di LMS, tapi sebenarnya ini adalah kebutuhan kita semua sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mengajar yang berpusat kepada murid di kelas. Next, Pak Pirja. Nah, ini saya sudah buat, cuman dalam bentuk karaoke. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ngapalin lagu profil Pancasila, dibuat dengan nyanyian. Next, Pak Pirja. Nyanyiannya dari kita.
Ya, itu hanya lagu. Nanti untuk yang diputar yang ini. Mangga Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri lagi. Nanti siapa tahu setelah ini nanti bisa dipraktekkan di kelas ya, biar anak-anak kita juga hafal dengan profil pelajar Pancasila dan gerakannya. Yang satunya Pak Fit ya, yang ada gerakannya. Next, satunya lagi Pak Kerja. Ya, ya kita ikutin ya. Ya, ayo gerak lagi Bapak Ibu. Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan modal, datang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Ya, nanti kita latihan ya, biar nanti diterapkan di kelas-kelas kita. Ya, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Next Pak Firja. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini ada permainan genggam tangan. Ya boleh. Mungkin ini kita berdua ya. Berpasang-pasangan, Bu Yuli boleh sama Bu Ida, Pak Jahidi sama Pak Muhi, Bapak boleh sama Pak Firja. Ya, instruksinya yang satu menggenggam tangannya sendiri, genggam. Nah, tentukan siapa yang ingin menjadi peserta A dan peserta B. Yang peserta A menggenggam tangannya, yang peserta B merayu temannya. Bagaimana caranya untuk membuka genggaman tangannya dengan cara apapun, bebas ya, kebuka atau tidak ya. Siap? Yang sebelah sini siapa yang jadi peran A? Yang satu menggenggam, yang peran A menggenggam. Ya, temennya Pak. Jadi yang orang enggak. Jadi Pak Firja yang merayu, Bapak yang menggenggam. Nah, mungkin atau kebalikannya, Pak Firja yang menggenggam, Bapak yang merayu. Boleh. Yang kalau ini Bu Ida, Bu Yuli, Bu Yuli apa? Yang menggenggam. Bu Ida yang merayu. Siapa yang menggenggam? Ida yang menggenggam. Oke, berarti Bu Yuli yang merayu. Kalau Pak Jahidi sama Pak Muhi? Oke, ya. Oke, siap ya. Saya hitung sampai 3. Silahkan rayu temannya kurang lebih 30 detik ya. 1, 2, 3, mulai. Boleh dengan gerakan, boleh dengan bahasa tubuh. Bebas dengan ucapan, dengan gerakan, dengan memaksa. Bebas, silahkan. Boleh, ya. Bebas, silahkan Bapak Ibu. Ya. Boleh dengan bahasa tubuh dikelitik atau dirayu dengan kata-kata, silahkan. Iya. Oke. Adakah yang kebuka Bapak Ibu? Adakah yang kebuka genggamannya? Ada Bu. Nggak ada. Iya. Coba saya mau bertanya, ini berarti apa kegenggam semua, tidak ada yang kebuka, Pak Muhi? Tidak ada. Oh, tidak berhasil. Nah, ya baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau bertanya kepada yang menggenggam semua, tapi semuanya menggenggam ya. Nah, mungkin dari Bapak, kenapa genggamannya tidak dibuka? Mangga Bapak.
kurang naon. Mungkin kenapa saya nggak membuka genggaman itu? Balik berarti. Jadi mungkin di sini harus ada suatu permainan kata, bagaimana caranya kita terbawa oleh apa namanya ya, ojokan lah atau Ya, ajakan dari ajakan. teman. Bagaimana caranya tangan kita membuka. Ya misalkan contoh telunjuk sama kelingking yang mana? Kemarin kan bukan tuh. Iya. Jadi harus pakai trik ya Bapak ya. Iya, tidak harus memaksa gitu. Tapi kita menggunakan pertanyaan yang membuat yang megang itu tertarik. Tertarik. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau menanggapi kenapa genggamannya nggak mau dibuka ya? Padahal udah dikelitik-kelitik tadi ya. Lihat kelitik-kelitik dirayu. Pasangan ya. Iya. Rayunya lebih. Ya, menurut Pak Muhi gimana nih Pak Mu? Saya ya dengan secara tiba-tiba. Iya. Dengan secara tiba-tiba. Jadi artinya ada action ngobrol dulu. Kata dokter tadi kan. Ya ini kan tiba-tiba kan. Keputusan ada berapa? Iya, gitu ya. Dengan spontanitas ya Pak Muhi. Iya, gitu. Ya, seperti itu. Iya, baik Bapak Ibu. Ya, dari permainan ini terlihat ya bahwa genggam tangan, yang menggenggam tangan artinya anak-anak ini diibaratkan dengan peserta didik kita. Ketika kita mengajar, tapi mereka masih tidak mau membuka diri, itu artinya mereka masih belum mau merespon apa yang kita lakukan gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik agar ketika kita mengajar mereka mau membersamai kita, mau menanggapi apa yang kita ajarkan. Next, Pak Pirja. Ya, di sini termasuk ke dalam teorinya Dr. William Glasser ya, perubahan paradigma teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita atau mengontrol murid kita ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya murid itu tidak kita kontrol ya. Mereka punya masing-masing, pengendalian diri masing-masing. Kalau mereka ingin belajar, semangat, mereka akan belajar. Tapi ketika mungkin ada masalah dari luar, dari rumah, semangatnya berkurang, maka mereka juga belajarnya akan dipengaruhi oleh masalah yang mereka hadapi di rumah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini yang poin keempat, benar tidak Bapak Ibu? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ada yang mau menanggapi, ya, biasanya kan kalau misalnya di kelas, nah kerjakan halaman sekian. Jadi harus ada perintah dari ibunya sehingga murid tersebut mau tidak mau harus menuruti apa yang dikatakan guru. Nah, ada yang ingin menanggapi? Tidak? Cukup? Ya. Oke, next Pak Birja. Ya, di sini kita masuk ke poin yang kedua ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disebutkan di awal, contoh nilai kebajikan ada sopan santun ya, memberi salam, terus apalagi membuang sampah kepada tempatnya. Selain itu ada lagi? Selain yang tadi disebut sama Bu Yuli ya, mungkin Pak Pirja apa Pak Pirja? Nilai kebajikannya selain tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kita Bu Yuli. Nilai yang baik-baik, nilai yang positif yang sudah ada di SDN Cibetik. Mengucap salam setiap pagi, terus membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Iya, baik. Ya, ternyata sudah banyak ya yang sudah kita lakukan budaya-budaya positif yang ada di SDN Cibetik. Next, Pak Pirja. Nah, baik teman-teman, inilah nilai kebajikan
ada 2, yaitu nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selain dari yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, juga ada nilai kebajikan yang sesuai dengan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, ya, jujur, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak mengejek orang lain, memberikan yang terbaik buat diri sendiri. Next, Pak Firja. Nah, kita lanjut ke topik yang ketiga tentang disiplin positif. Ada yang tahu apa sih makna dari disiplin? Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang teringat oleh Bapak Ibu? Disiplin identik dengan apa? Disiplin artinya belajar, ya Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang ada dari luar kita, ya. Biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini selanjutnya poin yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir bertahan hidup. Ini contohnya kalau untuk yang bertahan hidup, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan kalau kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya dipedulikan, berbagi, rasa diterima, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap, ya Bapak Ibu, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah pada dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Kesenangan contohnya ya bermain, humor, tertawa. Nah, lanjut ke poin yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini contoh-contohnya ya, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk contoh pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini contoh dari penghukum. Ayolah, lakukan ini demi ibu bapak ya. Ini contoh kontrol diri dari teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau ya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk manajer dan selalu yang paling akhir termasuk penghukum. Nah, ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi ini termasuk posisi kontrol apa? Kontrol positif. Iya, penghukum, Pak Mumi. Penghukum. Iya, ini penghukum. Ya, betul ya, penghukum. Kalau ini, ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Ini teman ya. Ya.
Oke, nah selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas, peraturan yang sudah diyakini oleh anak-anak kita sehingga mereka melakukan keyakinan kelas tanpa ada paksaan. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, sesuai dengan kondisi kelas yang dilakukan oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Dan tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu, sedikit saja. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4. Nah, bisa menggunakan stick note untuk nanti murid-murid kita menuliskan apa keinginan mereka dan ditempel. Ya, selanjutnya yang poin ke-8 yaitu segitiga restitusi. Ada 3 cara dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini contoh. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin materi kita sudah selesai ya, dari topik 1 sampai topik 8. Dengan ini, untuk kegiatan penutup, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.